Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Postingan ini dibuat untuk merespon pertanyaan salah satu rekan yang bertanya bagaimana hukum berzikir dengan lafaz Allah Allah. Pertanyaan ini ditanyakan oleh si sa'il tersebut karena dia membaca beberapa artikel dan mendengar beberapa ceramah di YouTube bahwa zikir Allah Allah saja itu termasuk kategori bid'ah, atau zikir semacam itu mamnu'un syar'an, dilarang menurut syariat. Setelah diteliti, sumber artikel tersebut berasal dari fatwa salah satu lembaga fatwa di Arab Saudi yang kita ketahui banyak didominasi oleh ulama Wahabi Salafi. Dalam website resmi lembaga fatwa tersebut tertanggal 14 bulan 12 tahun 2004 memang sudah lama, tetapi seringkali di-share, ya, dimunculkan kembali hasil fatwa tersebut untuk menyerang kalangan ahli thariqah di lingkungan Nahdlatul Ulama, lingkungan Nahdliyin yang biasa berzikir dengan mengucapkan Allah Allah. Dalam argumentasi yang dikemukakan lembaga fatwa tersebut bahwa zikir Allah Allah itu laisa masru'an fi kitabin wala sunnatin wala huwa ma'surun min ahadi salafil ummah. Juga dikatakan bahwa wa innama lahija bihi qaumun min dhulalil mutaakhirin, bahwa zikir Allah Allah itu tidak masyru', tidak disyariatkan di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam sunnah, dan tidak ada riwayat dari ulama salaf yang berzikir menggunakan Allah Allah. Kemudian menurut argumentasi dalam website tersebut bahwa zikir Allah Allah itu termasuk penyesatan yang dilakukan oleh kalangan ulama mutaakhirin. Juga disebutkan salah satu dasar yang digunakan untuk berargumen dengan mengutip pendapat dari Ibnu Taimiyah, yang kita ketahui bahwa Ibnu Taimiyah itu dikenal sebagai ulama yang khariqun an ijma'il ummah. Jadi ulama yang keluar dari pendapat-pendapatnya itu keluar dari ijma' ulama. Contohnya seperti ketika Ibnu Taimiyah itu dalam salah satu kitabnya diharamkan ziarah kubur Nabi, padahal seluruh ulama mazhab itu mengatakan bahwa ziarah kubur Nabi itu hukumnya boleh. Kata Ibnu Taimiyah, wa dzikru bil ismil mufradi ab'adu minas sunnah, ab'adu anis sunnah, wa khilafil bid'ati ila idlali syaitan. Kata Ibnu Taimiyah bahwa zikir Allah Allah, ya, menggunakan isim mufrad Allah Allah, jadi tidak ada ya Allah, tidak ada la ilaha illallah, itu jauh dari kategori sunnah dan masuk dalam golongan bid'ah. Wa khilafil bid'ah, termasuk pula dikatakan sebagai ilali syaitan, ini bagian dari penyesatan syaitan. Jadi zikir Allah Allah itu, kata Ibnu Taimiyah, bukan hanya dia jauh dari sunnah, tapi adalah bagian dari upaya penyesatan syaitan. Jadi ada dua hal yang kita perlu cermati dari argumentasi yang digunakan oleh lembaga fatwa ini. Pertama, bahwa alasan mengharamkannya zikir Allah Allah itu karena
disebut laisa masyru'an fi kitabin wala sunnatin wala huwa maksurun. Ya, jadi tidak ditemukan dasar pensyariatannya itu di dalam Al-Quran maupun hadis, dan katanya tidak ada asar atau riwayat dari para ulama salaf. Ini yang kita akan bahas, karena implikasi dari fatwa ini nanti akan berdampak pada sihot-sihot zikir, termasuk pula sholawat-sholawat yang tidak maksulah seperti sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat jibil kulub dan sebagainya. Ini termasuk kategori sholawat-sholawat yang ghairu maksurah. Nah, karena itu ghairu maksurah, maka mereka pun mengatakan bahwa sihot-sihot sholawat seperti ini kategori bid'ah, yang berarti ya menurut mereka haram, sihotun mustahdatsah. Pertama, kita analisis bahwa argumentasi yang digunakan untuk mengharamkan zikir Allah itu adalah disebut laisa masyru'an fi kitabin wala sunnatin, yang berarti ini mengarah bahwa sihot zikir ataupun sihot selawat yang tidak maksur dari Nabi itu tidak boleh. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak bersumber dari Nabi, menurut argumentasi ini berarti itu haram. Ya, ini kan aneh. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena menurut ittifaq ulama bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak memberi faedah hukum syara, atau apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi itu bukan berarti haram untuk dilakukan. Ya. Maka kata Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Husnul Tafahum wa Tarki Masalah Tarki, beliau mengutip beberapa bait, menulis beberapa bait yang bunyinya atar kulesa bihujatin fi syara'ina la yaqtadi man awwala ijabah. Apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi itu tidak menjadi hujah dalam syariat kita. Nabi meninggalkan suatu perkara itu bukan berarti apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu dapat dijadikan hujah hukum dalam syariat kita. Maknanya tidak berimplikasi kepada pengharaman dan tidak pula berimplikasi kepada mewajibkan. Beliau meneruskan baitnya, faman ittagha hadran bi tarki nabiyina wa ra'ahu hukman shadiqan wa shawaba qadalla an nahjil adillati kulliha bal akhta al hukma sahiha wa khaba. Barang siapa yang mengambil tarkun Nabi, apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi itu sebagai hujah hukum, maka orang itu sesat dalam pendekatan dalilnya, dan dia salah dalam menghukumi suatu hukum yang benar. Maknanya bahwa apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa apa yang tidak dilaksanakan itu haram. Maknanya tidak seperti itu. Selanjutnya perlu kita lacak apakah memang tidak ada sama sekali pendapat dari ulama salaf yang membolehkan berzikir dengan menggunakan lafaz Allah saja, sebagaimana klaim dari Ibnu Taimiyah. Ini yang perlu kita ketahui, apakah memang benar-benar tidak ada. Nah, ternyata ada dalam kitab Bada'i'us Shana'i. Nah, kata salah satu kitab fikih madhab Hanafi itu ada ibarat yang bersumber dari Abu Hanifah. Kalau kesalafannya periode Abu Hanifah dibandingkan Ibnu Taimiyah jauh. Ibnu Taimiyah itu pada abad ke-7 Hijriah, 700-an Hijriah,
Sementara Abu Hanifah itu hidup antara abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah. Jadi kalau rentang kesalafan jauh sekali, sangat sangat disebut sangat salaf Abu Hanifah dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah. Nah, dalam kitab Badi'us Suna'i itu disebutkan wali Abi Hanifata annan nasso ma'lulun fi ma'na ta'zim wa annahu yahsulu bil ismil mufrad wa dalilu alaihi annahu yasiru syari'an biqaulihi la ilaha illallah wa syuru'u innama yahsulu biqauli Allah la binafi. Ibarat ini menunjukkan bahwa menurut Abu Hanifah itu berpendapat bahwa pengucapan lafaz Allah saja sebagai zikir itu sudah menghasilkan makna takzim, makna mengagungkan Allah, tanpa mensyaratkan adanya zikir, penyebutan zikir itu dalam fi jumlatin mufidah, dalam jumlah yang berfaedah. Maksudnya tanpa harus menyusun redaksi zikirnya itu dalam susunan jumlah di mana di situ ada subjek dan predikatnya. Artinya menurut Abu Hanifah, berzikir dengan mengucapkan Allah saja itu boleh dan sudah menghasilkan makna takzim. Nah, jika demikian, klaim dari Ibnu Taimiyah itu tidak benar, bahwa tidak ada riwayat dari ulama salaf yang memperbolehkan zikir dengan menggunakan lafaz Allah saja. Kemudian ada pula dalam fatwanya Imam Ar-Ramli, fatwa Ar-Ramli, imam yang bermadhab Syafi'i yang dikenal, yang masyhur dengan sebutan Asy-Syafi'i As-Shaghir. Dalam fatwa itu, ketika beliau ditanya bagaimana hukum orang yang mengucapkan zikir, mengucapkan Allah gitu, ibaratnya mengatakan fa'ajaba bi annahu la yusamma zikron ngurfan li'adami ifadatihi lakinnahu yusabu liqasdi zikri. Jadi zikir Allah itu walaupun tidak disebut dengan penyebutan Allah itu, walaupun secara uruf itu tidak disebut dengan zikir, ya, tidak seperti la ilaha illallah dan sebagainya, tetapi penyebutan Allah itu orang yang mengucapkannya itu sudah mendapatkan pahala, dan artinya jika pengucapan lafaz Allah itu ditujukan untuk berzikir, maka si pengucap itu sudah mendapatkan pahala. Dan maknanya ini satu makna dengan pendapat yang disebut tadi oleh dalam kitab Badi'us Suna'i, bahwa menurut Abu Hanifah pengucapan Allah saja itu sudah menghasilkan makna takzim, yang karenanya pengucapan Allah itu boleh, jadi boleh, tidak mamnu, tidak kategori dilarang oleh syariat sebagaimana tadi disebutkan dalam fatwa dari salah satu lembaga di Arab Saudi. Kemudian jika dikaji lebih jauh di mana argumentasi yang dikemukakan oleh lembaga fatwa tersebut bahwa sesuatu yang khususnya zikir dan syahad sholawat yang tidak maksur dari Nabi itu hukumnya haram, ya, bid'ah, ya, dan itu haram kategori menurut bahasa mereka adalah syahadun mustahdatsah, yaitu redaksi yang dibuat-buat. Ini bentur atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, di mana dalam hadis tersebut disebutkan kunna
yauman nusolli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamma sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bil'atu wa salasina malakai yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ketika Nabi itu sholat berjamaah dengan para sahabat, dan pada saat Nabi itu bangun dari ruku', Nabi berkata, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Salah satu jamaah di belakang beliau itu kemudian menyebut atau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ucapan salah satu jamaah tersebut ini inisiatif dari jamaah tersebut, jamaah itu sendiri. Artinya ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ini tidak maksur dari Nabi. Ya. Ini tidak maksur dari Nabi, dan ini diucapkannya di tengah-tengah sholat, di mana sholat itu sangat ketat aturannya, karena ada hadis yang menyebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi salah satu sahabat yang sholat di belakang Nabi, ya, dan dia tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan suatu zikir atau bacaan dalam sholat, ketika mendengar Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, jamaah tadi mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan kemudian Nabi itu mengatakan bahwa orang yang mengucapkan zikir tadi, ucapan itu para malaikat, lebih dari 30 malaikat itu berlomba-lomba mencatat amal kebaikannya. Siapa yang lebih dahulu mencatat amal kebaikannya itu mansus disebutkan secara tegas di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di juz 2 yaitu mengatakan, setelah beliau mengutip hadis tersebut, ya, beliau mengatakan wasdudilla bihi ala jawazi ahdatsi dzikrin fi sholati ghairi ma'surin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'sur. Jadi menurut kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, berdasarkan hadis dari Rifa'ah bin Rafi' tadi, maka memunculkan zikir yang tidak maksur itu diperbolehkan, itu boleh. Ya, sepanjang zikir tadi memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nas-nas yang maksur. Maknanya berarti apa? Maknanya berarti sesuatu yang tidak maksur, tidak warid, tidak diterima oleh dari Kanjeng Nabi itu bukan berarti tidak boleh. Kan nanti bentur dengan hadis ini. Hadis ini nyatanya apa? Sahabat tadi tidak diajari Nabi, tetapi justru kemudian mendapat apresiasi dari Nabi. Padahal itu di dalam sholat. Padahal itu dalam sholat yang aturannya ketat. Oleh karena itu, jika zikir yang ghairu maksur itu ada di luar sholat, tentunya ini ausa'u min babi aula. Harusnya kebolehannya itu lebih luas ya, dibandingkan di dalam sholat. Karena di dalam sholat tentu kita tahu aturannya lebih ketat. Ya.
Yang berarti kalau orang berzikir Allah, Allah, Allah di luar sholat itu boleh saja. Kenapa tidak boleh? Apa yang bertentangan dengan zikir tersebut? Mana nas yang maksur ya, yang bertentangan dengan zikir Allah tersebut? Bahkan dari Abu Hanifah itu mengatakan pengucapan Allah saja itu sudah menghasilkan takzim, menghasilkan takzim. Belum lagi kalau kita kaji dari segi nahwunya nanti bahwa zikir Allah itu walaupun dia tidak dalam posisi jumlah yang mufidah, tetapi dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab itu banyak amil yang mahdzuf. Jadi bisa mentakdirkan Allah itu mentakdirkan huruf ya nida, di mana huruf ya nida itu bermakna ad'u, bermakna admu. Ya, kalau itu bermakna admu berarti kan dia jumlah yang mufidah. Ya, karena huruf ya itu maknanya adalah admu. Saya berdoa atau saya memanggil gitu. Kemudian Asy-Syaukani itu dalam Nailul Awtar itu juga mengucapkan berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi dalam Fathul Bari. Redaksinya hampir sama. Kata Asy-Syaukani itu wal hadis ustudilla bihi ala jawazi ihdats dzikrin fi sholati ghairi ma'surin idza kana ghairu mukhalifil ma'sur. Sama redaksinya. Bahkan Asy-Syaukani itu menambahkan wa ala jawazi raf'i shauti bi dzikri. Bukan hanya kebolehan mengucapkan zikir ghairu ma'sur dalam sholat, tapi Asy-Syaukani juga menambahi itu juga menjadi dalil kebolehan mengucapkan suara yang keras dengan berzikir. Itu kalau kita kaji dari aspek dalil bahwa tidak semua hal yang tidak maksur itu haram. Tadi kalau dari kajian usul fikihnya disebutkan bahwa atarku la yufidu syara'an, ya, atarku la yufidu syara'an walaysa bi hujjatin fi syara'ina. Jadi maknanya bahwa sesuatu yang tidak maksur dari Nabi itu tidak serta-merta itu menunjukkan implikasi hukum, baik mengharamkan atau mewajibkan. Nah, implikasi hukum itu baru timbul jika ada syawahid atau ada qara'in, ada indikasi-indikasi lain ya, yang difahami dari nas-nas yang mansus. Itu baru bisa menimbulkan faedah hukum baru. Tapi jika tidak ada, ya maka dia tidak memberi faedah hukum syara. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Kalau sekedar itu tidak maksur. Atau pertanyaannya, prinsip apa yang bertentangan dengan seorang yang berzikir hanya mengucapkan Allah saja? Mana yang bertentangan? Di mana pertentangannya? Apa yang dilarang? Apa yang dilanggar? Kan itu perlu mereka jawab. Jika alasan mengharamkannya atau membid'ahkannya zikir Allah saja karena semata-mata itu tidak maksud. Di luar sholat itu